dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Sofia Cihyani. Saya Siti Fauzia. Kami akan membahas pertemuan 9 yang berjudul Dasar dari Perilaku Kelompok. Definisi dan klasifikasi kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi kelompok terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, kelompok dapat bersifat informal. Sebuah kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Kedua, kelompok informal, yaitu suatu kelompok yang tidak ditetapkan struktur organisasi secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang yakni sebagai berikut. 1. Kesamaan. Orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Kedua, keunikan. Orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok lainnya. Contohnya, para dokter hewan yang bekerja dalam klinik hewan dan itu merupakan sebuah profesi yang unik dan berbeda dengan profesi lainnya. Yang ketiga, status. Para orang yang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri, sehingga masuk akal bahwa mereka tertarik dengan mengaitkan diri mereka sendiri dengan kelompok yang memiliki status sosial yang tinggi. Yang terakhir, penurunan yang tidak pasti. Keanggotaan dalam sebuah kelompok juga dapat membantu beberapa orang memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri ke dalam dunia. Tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Ada 5 tahap yang harus dilalui dalam pengembangan kelompok, yaitu pertama, tahap membentuk. Digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Kedua, tahap mempeributkan adalah salah satu konflik intrakelompok. Para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatan yang memaksakan pada individualitas. Ketiga, tahap menyusun norma. Tahap menyusun norma ini selesai ketika struktur kelompok mengeras dan kelompok telah berasimilasi serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar. Keempat, tahap mengerjakan struktur. Pada poin ini, sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada. Kelima, tahap membubarkan. Tahap membubarkan adalah mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan untuk pembubaran. Sedangkan untuk sebuah kelompok yang bersifat sementara, dengan tenggat waktu tertentu, mereka tidak mengikuti 5 tahap biasanya yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kajian identifikasi, kelompok tersebut memiliki urutan tindakan unik sendiri, yakni pertama, pertemuan pertama mereka menetapkan arah kelompok. Kedua, fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Yang ketiga, suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Keempat, transisi ini memprakarsai perubahan besar. Kelima, fase kedua dari inersia mengikuti transisi. Keenam, pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh aktivitas yang telah diakselerasikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai properti kelompok. Suatu kelompok bukanlah tidak terorganisasi oleh massa, namun memiliki properti yang membentuk perilaku para anggota dan membantu menjelaskan serta memprediksi perilaku individu di dalam kelompok atau sama halnya dengan kinerja kelompok itu sendiri. Apa saja yang termasuk properti kelompok? Pertama itu peran, suatu rangkaian pola perilaku yang diterapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Peran berlaku dalam suatu organisasi atau individu itu sendiri, yakni persepsi peran, suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Ekspektasi peran, cara orang lain meyakini Anda bertindak dalam suatu konteks tertentu. Konflik peran, suatu situasi di mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada norma, yaitu standar perilaku yang diterima dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Norma mencakup aspek dari perilaku kelompok, yaitu norma kinerja,
memberikan petunjuk secara eksplisit mengenai bagaimana kerasnya para anggota harus bekerja, apa level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, apa level kelemasan yang tepat, dan sebagainya. Norma penampilan meliputi kode baju, aturan-aturan tertulis mengenai kapan terlihat sibuk. Norma pengaturan sosial meliputi dengan siapa makan siang, apakah membentuk persahabatan atau tidak saat setelah pekerjaan. Norma alokasi sumber daya, yakni penugasan-penugasan pekerjaan yang sulit didistribusikan sumber daya, misalnya gaji atau perlengkapan. Yang ketiga, status, yaitu suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Menurut teori karakteristik status, status cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut, yakni sama kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Karena mereka cenderung untuk mengendalikan sumber daya kelompok, maka orang-orang yang mengendalikan hasil cenderung sebagai penyandang status tertinggi. Kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Orang-orang yang memiliki kontribusi yang sangat penting bagi kesuksesan kelompok cenderung memiliki status yang tinggi. Ketiga, karakteristik pribadi individu. Seseorang yang memiliki karakteristik pribadi akan dinilai secara positif oleh kelompok, yaitu berupa penampilan yang bagus, cerdas, uang, atau kepribadian yang ramah. Biasa memiliki status yang lebih tinggi daripada seseorang dengan atribut yang lebih sedikit. 4. Besaran suatu kelompok mempengaruhi seluruh perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya bergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Yang kelima, kekompakan, suatu keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong kekompakan kelompok adalah sebagai berikut. Pertama, membuat kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, mendorong perjanjian dengan tujuan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh para anggota bersama-sama. Yang keempat, meningkatkan status kelompok dan anggapan kesulitan dalam memperoleh anggota. 5. Menstimulasi kompetisi dengan kelompok lain. Yang keenam, memberikan imbalan pada kelompok, bukannya pada para individu. 7. Menggelar kelompok secara fisik. Yang keenam, keragaman, yakni sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lainnya. Materi selanjutnya mengenai pengambilan keputusan kelompok. Di dalam pengambilan keputusan, terdapat dua kekuatan dan kelemahan. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Pertama, kelompok menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap dengan menggabungkan sumber dari beberapa individu. Maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta ke dalam proses keputusan. Kedua, mereka menawarkan keragaman pandangan yang lebih. Hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Yang ketiga, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Para anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lebih cenderung untuk mendukung secara antusias dan mendorong orang lain untuk menerimanya. Sedangkan mengenai kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, keputusan menghabiskan waktu karena kelompok umumnya memerlukan waktu lebih banyak untuk mencapai suatu solusi. Yang kedua, terdapat kepatuhan tekanan, keinginan oleh para anggota kelompok agar dapat diterima dan mempertimbangkan sarana bagi kelompok dapat melumatkan pertentangan secara terbuka. Yang ketiga, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu anggota kelompok. Jika para anggotanya hanya berkemampuan rendah atau medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang efektif. Yang keempat, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Dalam suatu keputusan individu, siapa yang bertanggung jawab atas hasil adalah jelas. Dalam suatu keputusan kelompok, tanggung jawab tiap individu anggota terdilusi. Ketika dihadirkan sebuah permasalahan, ada beberapa langkah yang mungkin diambil oleh kelompok. Yang pertama, sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Yang kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. Yang ketiga, kelompok membahas gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Yang keempat, masing anggota kelompok dengan diam dan independen memeringatkan suatu urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tertinggi akan menentukan keputusan final. Setelah pembahasan materi, kita dapat membuat sebuah kesimpulan
bahwa kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Terbentuknya sebuah kelompok merupakan wujud dari identitas sosial, yakni sudut pandang yang mempertimbangkan dan kapan ketika para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Kelompok kerja bukanlah tidak terorganisasi oleh massa. Mereka memiliki properti yang membentuk perilaku para anggota dan membantu menjelaskan serta memprediksi perilaku individu di dalam kelompok, sama halnya dengan kinerja kelompok itu sendiri. Pengambilan keputusan kelompok secara luas digunakan dalam organisasi, tapi keputusan kelompok disukai bila diambil oleh individu. Namun, hal tersebut bergantung pada sejumlah faktor dengan melihat pada kekuatan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.